Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur Pak Dibun yang saya cintai. Para sedulur, proses menuju Pilkada 2024 semakin hari semakin dekat, dan ada salah satu tempat, ada salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memang betul-betul menjadi perhatian kita semua, yaitu Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini kenapa menjadi sangat penting untuk kemudian kita semua perhatikan, karena Jawa Tengah ini merupakan lumbung suara ataupun dibilang kandangnya gitu kan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang mana Jawa Tengah ini dari masa ke masa, dari waktu ke waktu selalu menjadi lumbung suara atau perolehan suara terbesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, saat ini keberadaan ataupun posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah ini mendapatkan tantangan gitu kan, karena memang kemudian di Pilkada 2024 ini akan ada dua kontestan. Yang satu adalah Ahmad Lutfi gitu kan, Ahmad Lutfi, dan yang mendapatkan dukungan dari Kimples yang notabene dari koalisi partai-partai besar di situ, kumpul semua di situ, dan juga nampak sekali pengaruh Presiden Joko Widodo bersama keluarganya terhadap calon Ahmad Lutfi ini ya. Nah, mana di seberang kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan gajuannya, dengan jagoannya yaitu Jenderal Andika Perkasa. Yang memang ini suatu kondisi yang sangat krusial, yang sangat kritis buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang lawannya berat ya ini ya. Saya bilang berat. Kenapa berat? Karena memang selain didukung Kimples, di situ juga ada pengaruh daripada Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Yang mana kita tahu memang Presiden Joko Widodo ini sepertinya juga para pendukung simpatisannya yang besar itu ada di Jawa Tengah salah satunya. Dan saat ini memang kemudian posisinya kan memang berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini telah membesarkan Presiden Jokowi. Artinya memang ini kan seperti war internal gitu kan, perebutan pengaruh ya. Yang jelas kalau kemudian sampai kemudian bisa kalah di Jawa Tengah ini sangat fatal untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena ini terafiliasi dengan pemilu ataupun kemudian Pilpres 2029 nanti, jangka panjangnya dan memang kemudian memang merupakan final battle, hidup matinya adalah kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah calonnya ya. Tapi kalau saya lihat, saya sendiri juga nggak begitu khawatir, karena di Jawa Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memang punya basic grassroots, pendukung fanatik dari masa ke masa. Mereka perolehan suaranya besar secara tradisi, dan kalau kita lihat di situ juga dulu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ya, nggak salah 2 periode. Ini merupakan salah satu mesin politik untuk PDIP untuk mempromosikan jagonya, itu kartunya ya, salah satunya Ganjar Pranowo. Dan juga ada tokoh-tokoh yang memang terkenal di Jawa Tengah gitu kan sebagai mesin politik PDIP, yaitu Bapak Bambang Pacul gitu kan. Dan nggak kalah hebatnya lagi adalah Jenderal Andika Perkasa. Dan kalau saya lihat kan Jenderal Andika Perkasa ini orangnya, sosoknya teduh, karismatik gitu kan, dan dia dekat dengan masyarakat, dan dia juga putra daerah ya, karena memang ayahandanya ini asalnya dari Magelang, keluarga besarnya itu dari Magelang, salah satu wilayah di Jawa Tengah, dan ibundanya dari Jawa Timur ya, dari Blitar. Ini sosok yang karismatik, dan beliau memiliki rekam jejak yang sangat bagus ya selama memimpin sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini sosok yang kita lihat bijaksana, adem, teduh gitu, karismatik gitu kan, mengayomi seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Dan kalau saya lihat, kalau kemudian nanti insya Allah Jenderal Andika Perkasa ini kemudian bisa memenangkan kontestasi di Jawa Tengah, nggak mustahil dia ini gambaran
calon orang nomor 1 Indonesia di 2029 nanti. Sosoknya ini sosok yang bersinar, dia komplit dia ini ya, paketnya komplit dia. Walaupun badannya gede kayak rambu keker gitu kan, lihat, cuman dia senyumnya itu karismatik, senyumnya teduh, dan dia memang cocok kemudian kalau menjadi pemimpin Indonesia di masa depan gitu kan, karena dia mengayomi seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Dan sosok yang saat ini memang sudah kemudian menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya yakin semua elemen daripada PDIP akan bekerja keras. Di sini juga harapan saya mesin politiknya salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini popularitasnya luar biasa gitu kan. Kemudian untuk kemudian memenangkan Andika Perkasa ya menjadi Gubernur Jawa Tengah, yang memang tantangannya juga berat ya, tapi ini betul-betul satu titik krusial di sini, karena memang Jawa Tengah ini simbol daripada kandang banteng ya, simbol dari sarangnya PDI Perjuangan, simbol perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena memang PR-nya kan saat ini memang pengaruh Presiden Joko Widodo bersama keluarganya kan sangat kuat gitu kan. Walaupun kemudian belakangan ini memang ada kartu mati, memang ada isu-isu yang terkait dengan keluarga Presiden Joko Widodo gitu kan, seperti isu jet pribadi, kemudian apa yang kita sendiri kita nggak tahu itu kebenarannya, karena ini kan menggantung gitu kan. Yang jelas ini juga satu celah yang memang kemudian bisa jadi kemudian akan menurun popularitasnya di wilayah ini kan. Kalau kita lihat survei-survei saat ini memang kalau Ahmad Lutfi dan pasangannya dia unggul di wilayah Pantura ya. Kalau kita lihat, saya yakin kalau di Jawa Tengah area Magelang gitu kan, Klaten bahkan Solo, perlahan-lahan pastinya dengan mesin politiknya PDI Perjuangan yang sangat kuat di area Jawa Tengah, pasti akan dari gradually ini Jenderal Andika Perkasa ini akan kemudian bertambah ya popularitasnya, dan masih ada waktu sekitar 2 bulan ya ini kan teman-teman. Kenapa sih saya selalu bahas PDIP? Karena memang saya angkat topi, salut sama PDIP ini. Apapun PDIP itu, apapun yang dalam sejarahnya juga ada mungkin oknum-oknum yang sempat mencoreng nama PDIP dengan kasus-kasus korupsi. Tapi saat ini saya salut sama PDIP, karena PDIP betul-betul satu partai yang merupakan harapan kita semua gitu kan. Dimana dikala kemudian undang-undang pilkada dari MK kemudian hendak sempat mau digagalkan undang-undangnya, di parlemen satu-satunya partai yang berdiri tegak, satu-satunya partai yang kemudian dengan gagah berani tetap berusaha untuk mengawal demokrasi di negeri kita ini di relnya yang lurus, di relnya yang benar. Itulah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang nggak melupakan juga perjuangan adik-adik mahasiswa. Kalau saya lihat ini memang ini satu partai yang betul-betul membuktikan bahwasanya partai yang betul-betul memang cikal bakal daripada cita-cita Presiden Soekarno ya gitu kan. Kemudian merupakan harapan kita semua gitu kan, agar demokrasi di negeri kita ini yang tampaknya belakangan ini kan memang sepertinya ada pihak-pihak yang kita bilang ya dalam tanda kutip invisible hand, yang memang kemudian berusaha untuk ngatur-ngatur sehingga mau melenceng di jalurnya. Tapi kita angkat komitmen daripada kita, salut gitu kan terhadap komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga demokrasi di negeri kita ini agar tetap berjalan lurus. Yang jelas saya berharap banyak semua lapisan masyarakat, kemudian mesin politik daripada PDI Perjuangan, juga para simpatisannya untuk berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kandang banteng. Karena memang ini kalau kemudian Jenderal Andika Perkasa ini memang bisa terpilih menjadi, insya Allah terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, ini gambaran tokoh yang akan cemerlang, tokoh yang akan bersinar, dan saya yakin nggak menutup kemungkinan akan menjadi gambaran prospek daripada orang RI nomor 1 di masa mendatang. Oke, gitu teman-teman. Semoga kita semua, harapan kita juga sama. Sukses selalu untuk Jenderal Andika Perkasa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.